بتأييد من يدك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu ala alihi baitul mutahhirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, wabil khusus akhina fillah wa fillah Al-Habib Zaki bin Taufik Al-Idrus, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, dan rezekinya dan urusannya. Dan juga yang ulun hormati dan ulun muliakan para tokoh masyarakat, para orang tua kita, para sesepuh kita, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maafkan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah. Dan mudah-mudahan haji kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di hidup 4 daripada Zulhijjah. Hidup 4 daripada Zulhijjah, yang mana kada lawas lagi sudah masuk hari raya kurban. Kurban, ini hari kurbannya kurban binatang lah, kurban perasaan lah. Yang mana kita disunahkan di hari-hari ini dari hidup 1 sampai 9 itu untuk berpuasa, karena sebagaimana telah datang di hadis, siapa yang berpuasa dari hidup 1, di antara hidup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu pahalanya seperti dia puasa setahun. Dan malamnya nih, kayak seperti malam ini itu seperti malam Lailatul Qadar. Dan ini 10 awal Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling mulia dalam setahun. Di dalam setahun yang paling mulia itu hari dari 1 sampai 10 ini. Nah, makanya kita di bulan Zulhijjah awal ini kita optimalkan diri kita untuk senantiasa, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapatkan ridhonya dan kasih sayangnya. Kita sedikit dan kita menyambung jangan kita fikih. Terakhir semalam kita membahas tentang salam. Rukun terakhir adalah salam. Wa aqalluhu, dan paling kurangnya salam assalamualaikum. Kalau sunnahnya tapi assalamualaikum warahmatullah. Kalau wabarakatuh itu tidak disunahkan dalam sembahyang, kecuali di dalam sembahyang jenazah. Nah, kalau di dalam sembahyang jenazah, maka ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan kada. Jadi ulama tarim menengahi. Jadi seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoba gemat. Karena perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Rafi'i. Kalau khusus sembahyang yang biasa, yang fardu sunnah itu selain sembahyang kifayah, maka sampai wabarakatuh aja. Dan tata caranya sebagaimana ulama ada yang mengajarkan kita assalamualaikum, masih muka kita terhadap kiblat. Ketika assalamualaikum hanya assalamualaikum warahmatullah.
Warahmatullahnya hanya manoleh sekedar pipi kelihatan. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Putar ya ada. Assalamualaikum warahmatullah. Sekalinya di belakang bungas. Pantas ini putar Assalamualaikum ya berendam. Assalamualaikum warahmatullah berendam bungas di belakang. Nah itu tadi. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Ada juga seperti ini assalamualaikum warahmatullah. Jadi beriringan kepala sampai menghadap ke assalamualaikum. Nah kalau kumnya itulah nyatakan kalau kum belum tuntungnya betul jangan sampai dada kita ini bergerak tuh tahiring. Kenapa ulama ada assalamualaikum warahmatullah? Karena ketika warahmatullah itu sudah kita keluar daripada sembahyang. Andai kita kayaknya assalamualaikum warahmatullah, tapi kalau kayak ini jangan assalamualaikum. Nah, ketika dia belum selesai nyambat kum, dadanya tahiring, maka batal sembahyangnya. Assalamualaikum. Nah, ini tahiring dadanya. Warahmatullah. Jadi andai kita hendak mengumpati yang kata ulama yang kedua, assalamualaikum, maka dada tetap lurus, hanya muha yang menoleh. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, dan jangan sampai kita berdiri daripada masbuk sebelum imam selesai assalamualaikum. Kalau hanya assalamualaikum berdiri maka batal sembahyangnya. Maka untuk angkat imam ini kum itu batasan. Jadi imam kum. Nah itu hanya boleh berdiri kita. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan sunnahnya menunggu sampai salam kedua, hanya berdiri masbuk lah. Nah, jadi itu salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, terakhir tertib. Terus faslun fi sunanis sholah, pasal pada menerangkan sunah-sunah sembahyang. Jadi sunah-sunah sembahyang ini banyak. Wa sunanuha katsiratun, sunah-sunahnya itu banyak. Bahkan ada Habib Sa'ad Al-Idrus, Al-Alwi, Al-Idrus kan satu presiden. Itu mengumpulkan sampai 500 sunah-sunah sembahyang. Jadi sunah sembahyang ini banyak benar. Bahkan ada Habib Mustafa Al-Idrus itu yang di Azhar, itu beliau sampai mengumpulkan 1000 sunnah sembahyang. 1000 sunnah sembahyang. Kita berapa? Oh, dihitung jadi gawinya ya. 500 ayo satu ada karangan kitab, 500 sunnah-sunnah dalam sembahyang. Kita ubah itu saking banyaknya tinggalkan nih. Nah, minha daripadanya raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan Allah inda takbiratil ihrami. Jadi mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Andai kata kulir Allahu Akbar sah bayangnya. Andai kata fardu ya apa yang patah tangan. Namun wajib nih mengangkat tangan, yang patah tangan ya apa? Maka ditangkir orang nih. Nah maka hukumnya sunnah. Nah, Allahu Akbar. Wa indar ruku'i, dan ketika ruku Allahu Akbar ruku. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangun daripada ruku sami Allahu liman hamidah. Anak sujud kan ya? Adalah sujud kada ada sunnah. Wa Allahu Akbar. Mas sujud kada sunnah. Wa indal qiyami min at-tasahhudil awwali, dan ketika bangun daripada tasahud awal. Ada yang mengatakan kalau ini duduk istirahat bang di rakaat pertama boleh angkat tangan, ada yang mengatakan boleh. Nah, cuman yang dianjurkan dan ditekankan
itu ketika imbah tasahud awal. Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Sunnah. Wa min sunaniha, dan daripada sunnah-sunnahnya doaul istiftah. Istiftah ya kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah itu. Nah, kapan pahala doa iftitah itu hilang? Ketika kita sudah Allahu Akbar baru membaca a'udzubillah. Nah, ketika membaca a'udzubillah, maka kada disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. A'udzubillahi minas iftitah dulu ya, bahasa belum dari Allahu Akbar kabira. Nah, itu kada dihitung lagi dah. Nah, ada hitung ini kalau sudah doa iftitah hanya doa ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusannu fi kulli rak'atin, dan disunahkan itu ta'awudz tadi pada tiap-tiap rakaat dan kada nyaring deh. Oh ini imam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang mengaji kan ya ada. Bagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ula akadu, dan yang pertama itu lebih dianjurkan. Pertama lebih wa qira'atu suratin, dan membaca surah li ghairi ma'mumin, selain makmum. As-sami'i, yang mendengar qira'ata imamihi, akan bacaan imamnya ba'dal fatihati, setelah fatihah. Dan membaca surah selain makmum, kalau makmum kalau disunahkan baca surah. Kalau kita bisa-bisa enak makmum baca surah kada. Makmum itu dianjurkan untuk mustami' mendengarkan pembacaan fatihahnya imam dan surahnya imam. Makanya bagi imam itu kalau imbah amin jangan langsung nyambung surah. Waladdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, jangan. Berikan jeda. Nah, ini jeda yang paling lawas. Sakira makmum ini kira sudah tuntung membaca Fatihah. Waladdallin amin. Apa dibaca dulu doa Rabbana. Jangan mahayal. Mahayal bicarakan sandal udah nyokar mahayal. Ya udah. Sandalan itu kita betul kuncinya ya. Kira imam makmum membaca tukang Fatihah hanya sambung bismillahirrahmanirrahim, hanya membaca surah. Dan surah itu sudah ditata rapi oleh Nabi. Surah yang pendek itu dianjurkan sembahyang maghrib. Dan surah yang panjang itu sembahyang subuh. Surah yang sadang sembahyang isya, zuhur dan asar. Jangan membaca sembahyang isya kuliah kulhu. Itu surah pendek. Walaupun Nabi itu paling suka membaca kuliah kulhu, tapi sembahyang tapi sembahyang sunnah. Ini Nabi kan tujuh rakaat pertama kuliah, yang kedua ini sama-sama surah tauhid. Kuliah ayyuhal kafirun itu kan turunnya gara-gara orang kafir menyuruh barter penyembahan. Jadi orang kafir, ayo kami menyembah Tuhan kalian, tapi kalian sembah Tuhan kami. Jangan kafir nih. Lalu Allah menurunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, wahai orang kafir. La ta'budun, kami kadang menyembah apa yang kalian sembah. Mama wala na'budu ma abattum, dan juga kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Nah, itu tadi. Rakaat kedua, orang kafir meminta tadi apa? Kan namanya qulhu toh. Itu kan sebab nuzulnya orang kafir menakuni, mana Tuhan kalian? Qul huwallahu ahad.
Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menanyakan orang kafir tadi, wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, lalu Nabi kan tujuannya menggabung kuliah tapi dalam sembahyang sunnah. Adapun sembahyang maghrib itu kan ada yang menghadap mengatur sudah. Nah, surah-surah panjang yang biasa kita baca taraweh, sampai alhaqumut takatsur, atau surah pendek lah. Nah, itu baiknya dibaca yang maghrib. Ke atas ke belakang itu baiknya dibaca yang Isya. Kayak wasyamsi wa duha wal laili wad duha wasama'i wat tariq ya. Idza sama'un syaqqat ya ada. Idza samsu kuwirat dan surah-surah lainnya itu dibaca apa? Dibaca sembah Isya. Subuh itu surah panjang, makanya kan kalau Jumat tuh apa surahnya? Sajadah lawan al-insan. Hal ata. Ini orang hal ata. Jadi besar kan itu sunahnya. Itu sunahnya. Bahkan Nabi itu sembahyang 2 rakaat pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah kan. 3 juz. 2 juz setengah. 2 juz setengah. Rakaat kedua Al-Imran. Yang kayak itu kita bukaan deh makmum yang ada. Tapi yang tasbih panggil Nabi. Yang sunah. Yang gerhana. Kalau membayang wajib kayak bukan makmum. Alif lam mim. Ya sekali. Masih enggak mau ini bukan sekalinya Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi membaca surah selain makmum, kalau makmum disunahkan untuk mendengarkan. Kecuali ini sembahyang saurangan. Kalau sembahyang saurangan, maka disunahkan di 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama. Makmum fokus mendengarkan bacaan imam. Nah, jangan mengoreksi. Ini mendengarkan. Tentunya itu tajwidnya salah ya. Salah entah. Kita sembahyang itu lain mencari kesalahan orang. Sembahyang itu menyembah Tuhan. Lain mencari kesalahan orang. Ada mana-mana harus tajwid. Orang mana-mana harus qiraat. Apa itu aja? Kurang aja kurang sekali bacaannya cuma. Itu mah kharatnya belum ada tapi kanan itu semua. Nah, ini salah ya. Nah, jadi disunahkan membaca surah setelah Fatihah di 2 rakaat pertama. Wal jahru fi subhi, dan benyaring pada sembahyang subuh fi wa fi raka'ataini ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama. Kalau subuh Bang, berarti 2 rakaatnya berarti. Lalu timbul pertanyaan, kenapa zuhur asar itu bagaimana? Zuhur asar bagaimana dan maghrib isya subuh penyaring. Dari dulu sebelum Islam itu terang-terangan, jadi di Ka'bah itu kalau sembahyangan tuh siang, supaya orang-orang kafir kadang mendengar, karena kalau mendengarnya bisa mengganggu orang muslim. Lalu Nabi membaca sembahyang zuhur lawan asar itu bagaimana? Sembahyang maghrib apa nyaring orang guringan deh sana, belikan dah rumah. Karena orang-orang kafir itu waktu zaman Nabi itu sebelum Fathul Makkah itu manalinga ngitihi pajuhnya mun benyaring kayaknya mau dihamput buahnya. Nah, lalu bagaimana sembahyang zuhur dan sembahyang boleh sembahyang zuhur benyaring. Ingat mau khalif sunnah hukumnya makruh. Kecuali di keadaan kita melajari orang hanya masuk Islam. Orang yang masuk Islam benyaring sembahyang zuhur boleh. Bayang asar benyaring boleh, karena untuk melajari orang yang hanya masuk Islam. Jarang mau orang masuk Islam ada. Maka ada penyaring nanti. Makanya kata para ulama, sembahyang yang di siang hari selain hari Jumat penyaring. Jumat jangan penyaring, jangan bagaimana mendengar. Jadi aku mendengar pengajiannya kalau siang aja mah sembahyang aja bagaimana? Lalu imam di masjid
bingung makmum. Itu suara imam yang ada. Nah, selain Jumat. Pian sembahyang subuh mangkada jam 8. Menyaringnya begamat. Pian sembahyang zuhur mangkada waktu malam imba isya menyaring begamat benyaring. Nah, yang waktu malam mah. Nah, waktu ama sembahyang kayak witir itu menengahi sembahyang jamu ya. Yang dia. Wal jaru fi subhi pada subuh. Wa kata ini al ulaya ini minal maghribi wal isya'i lil rijali. Lir rajuli bagi laki-laki. Wal mar'ati adapun perempuan in lam yahdur indaha rijalun ajanibu. Kalau kadada yang hadir laki maka banyarin. Contohnya ada musala khusus binian. Sembahyang maghribnya maka banyak ring jangan lebih kerupun lah. Berelem. Maka banyak ring. Nah, itu yang menengah soal kayak sembahyang di rumah misalnya bini lawan anak kita binian misalnya kan. Lawan adik kita binian misalnya. Maka banyak ring khusus binian. Tapi kalau ada laki-lakinya maka kenapa tadi? Karena suara perempuan ini dikhawatirkan menjadi fitnah. Nah, jadi suara perempuan itu lain aurat lah. Suara perempuan itu lain aurat. Karena kalau perempuan aurat siapa kita bersosialisasi kan aneh. Makar barang suaranya aja aku dengar ada jer guru aja. Suara binian itu aurat ya. Nah, ini ilmu setengah nih. Lain aurat tapi fit. Nah, kalau ada kalaunya masih membawa kepada syahwat. Orang berjualan dulu syahwat lah. Montokan jualnya binian. Bisa kayaknya ya ada. Nah, pengajian ya binian tuh aurat. Aurat itu tutup montung pandir. Ada. Nah, maksudnya fitnah. Berarti boleh dia mendengar salawatan binian ya selagi tidak mengundang syahwat kita maka boleh. Cairan biniannya enggak apa-apa. Asal jangan mengundang syahwat. Kalau mau syahwat namanya fitnah adalah. Nah, jadi perempuan itu disunahkan sebagaimana laki-laki membaca benyaring dengan syarat kadada lakian yang hadir di sana. Mulai lagi ya. Belakang menyaring yuk ada. Wa wada'u dan meletakkan al-yumna tangan kanan alaku il yusra di atas pagalangan yang kiri. Tahta sadrihi di bawah dadanya, mandaknya. Jadi mandaknya induk nah. Ini nah. Di bawah dada, jangan di dada. Jangan jual aja menutupi ke bawah. Itu yang subuh bang. Jadi di dada ada. Di bawah dada, nah. Jangan jadi parot. Apa kita bawa kayak ini? Ngomong ini, Mbak Mami. Nah, di bawah dada. Dada. Mandaknya tangan kiri di bawah dada dan bertepatan di tengah. Nah, di tengah. Tangan kanan memingkuti tangan kiri. Nah, mengikuti. Nah, jangan nggak ini? Ini anaknya berpedang. Oleh, lain itu. Pas di tangan kanan memingkuti pagalangan tangan kiri. Oleh, sedua jari ini ada yang sabaratan mingkuti. Amonnya kayak ini paling bayang kayak dinginan aja. Boleh aja. Yang kada boleh kenapa? Kalau sembahyang. Baling-baling tangan boleh lah boleh. Mana boleh? Boleh. Yang ada boleh apa? Yang kada sembah. Orang ibadah ini lihat nih.
aja melihat orang sembahyang di masjid belimbe tangan. Itu menanggung apa yang sembahyang itu aja. Kalau sembahyang ditagur, orang yang ditagur itu bermaksiat. Salah sembahyang ya. Yang bujur itu itu aja. Amun perkara sunnah jangan dipermasalahkan. Amun masalah lain iya. Misalnya manggawe membaca Fatihah, salah hurufnya, ayo tagur. Rokok kada sesuai dengan paling kurangnya, ayo tagur. Urusan terkadang makhluk tuh itu urusan ibadah, tapi juga benar menagur manusia. Kalau itu sembahyang ayo tuh. Ayo kalau kita hendak menagur itu jangan ibadah, maksiat yang ditagur. Tuh ada orang mabuk tagur, orang jeblek tagur. Ya ada urusan sembahyang, pemaulidan ditagur dia. Ayo sedang anak kaya di 10 hari ya. Sebenarnya urusan yang parokian masuk ditagur. Luput yang mau sudah luput kada kah? Karena tuh sudah ada mau kan? Mesti kayak itu tuh. Kamu sudah luput pasti kira karena pasti lo luput. Amun salah pasti ada bujur. Kamu ada bujur pasti sah. Sampai dia keluar atau apa itu? Nah jadi kayak itulah. Itu sapi. Kayak itu itulah. Mengikutinya tadi. Wa takbiratu ghairu takbiratil ihrami dan menyambat Allahu Akbar selain takbiratul ihram ya sunnah. Allahu Akbar kecuali anak itidal jangan Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Amun tersambat kan enggak mun tersambat. Wal kunutu dan membaca kunut fil i'tidal li tsaniyah minas subuh. Membaca kunut Allahumma hdina fiman hadait. Kalau jadi imam jangan Allahumma hdini. Kalau hdini itu pakai seorangan. Allahumma hdini kalau artinya ya Allah berikan hidayah akan aku. Ya makmum amin aku wala. Jadi Allahumma dina. Lainnya orang dina. Dina artinya ya Allah berikan olehmu akan kami hidayah kami. Dina, sampai wa innaka takdi wala yuqda alaik. Nah di sana jadi permasalahan banyaring ke begamat tatap pukul rata banyaring. Tatap pukul rata banyaring. Nah mulai dilu mulai mulai cuma ada tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah maqadai nastaghfiruka wa natubu ilaik itu tetap banyaring kan dia begamat. Cuman bedanya kalau sudah hana ini kan pujian. Itu jangan amin. Makmum mendengarkan aja begini. Atau menyambat asyhadu. Atau bala wa ana dzalika minasyahidin. Jadi kada bagaimana? Kita lihat mungkin biasanya Bang lah. Apa enak anak dulu ya itu apa sebelumnya sebelum sampai anak deh apa ini hari firman betul berikan firman kita sarung maqadait udah mata asingnya nah maka di sana padahal ada paham juga kan apakah hari ini jadi menyarik begamat juga asal usulnya nah maka menyaring Gempian kalau sembahyang di raudah coba tes kena mata atau nyaring. Kalau di raudah. Itu harusnya penyaring. Karena yang disuruh begamat itu aminnya. Aminnya. Kan Allahumma hdina fiman hadait harusnya makmumnya aminnya kayak walad dhalin juga. Amin. Supaya bersemangatnya subuh. Ini kata Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Afina fiman afait. Amin. Wa tawallana fiman tawallu. Imam sudah bersemangat nih mendengar. Amin. Tabarilana fiman. Ini ada namanya nih. Juga leh. Orang. Tapi amin itu bagi yang lakian nominnya jangan nyaring amin. Amin
amin dia beginian juga jangan habis tunggu ada alam ini kata ini sebagaimana menyambat walad-dhalin amin kayak itu juga pas kunut apa yang kita kunut kenapa begitu ngantukan sekalinya intinya ngantuk belum ngopi gitu kan belum lagi biar basi masih sangkut untung belum gigi makanya kulir amin jadi sunnah itulah sunnah tapi amannya begapat betulnya kalau mendengar karena imam dan rata-rata kan itu kita leh bagaimana tidak apa kalau jadi masalah itu kan jadi masalah kalau betul jangan ada deh kalau jadi masalah cuman tentang afdoliyah tentang yang lebih utama memang lebih utama kayak nak kata dioleh udah itu ada diaminakan lagi ini kayak nah itu tadi leh nah itu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kesanakan wasallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengatakan boleh amin juga karena kan selawat itu doa leh itu tadi ada paham juga itu apa kisahnya jadi bagaimana cuma ada bapak atau sembahyangan yang lainnya banyak komen gak ada sembahyangan itu biasanya ada bapak dia kan ada buku not itu ada bapak juga yang jangan tuh terus sembahyang kada sembahyang jangan wa bisa ila maktubatil linazilati dan pada seluruh sembahyang fardu itu sunnah bakunut untuk kunut nazilah. Kunut nazilah ini jarang kita kunut nazilah untuk perang. Makanya sekarang tuh ada NU mengumumkan bahwa kita dianjurkan untuk bakunut nazilah. Cuma kalau kita berwilayah yang asal bakunut. Cuma lain kunut Allahumma inna fi man hadait lain. Ada kunut khas khusus untuk menolak bala. Nah itu sunnah. Contohnya kampung kita ini lagi penciklek. Maka disunahkan apa tadi kunut nazilah. Lempet cikleknya nih, masuk pencikleknya dasar kaeng benyok. Lain kita murah. Ini biung dong itu orang panciklik kat ya kandaraan bahanyar aja, motor bahanyar aja, rumah bahanyar aja, bebini aja. Ya ada. Dia kita nih hidup di panciklik, ya kandaraan masih plat putih, maksudnya masih hanyar ngambil di dialir panciklik. Nanti berokok masih sempurna, panciklik. Ya ada kalau panciklik itu saya ada lalu, tuh kita aja kurang bersyukur, kita kurang bersyukur, makan kawah aja, baras berlebihan, benih berlebihan, itu ya kita ini masaknya masak krisis benar le, krisis apa? Krisis syukur kita ini, lain krisis duitnya ada aja terus. Cuman bersyukur kan itu aja. Kadang kita lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi. Yang kisah hanya buat orang zaman krisis ini kan dari dia. Krisis apa itu? Ya ada. Krisis syukur. Ya ada. Krisis syukur. Ayaqulu dan mengatakan fir ruku'i pada ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan 3 kali dan mengatakan wa fi sujudi pada sujud subhana rabbiyal wa bihamdi salasan 3 kali. Ini khusus imam. Kalau makmum selagi imam belum berdiri maka terus baca sembilan baca tarusakan 11-nya sunah ganjil. Terus baca tarusakan 13 masih belum berdiri, terusakan sampai 19. Nih, 29 soalnya tergulingan imamnya. Iya, amnya subuh. Amak lapahan malam belugawi. Belugawi di luar, belugawi di kamar pulang. Lalu sujud, rasap benar. Apa aja makmum ini mati ke makhluk nih? Saya mati stomach, mati surik ya ada gulingan. Nah ini tadi telah. Banyak tuh betal lah. Karena kita bahas kalau sujudnya kata betal lah. Sujudnya udah betal itu. Nah jadi ini khusus imam 3 kali.
Kalau mengurangi makruh, kecuali ketika imam khatib khutbah, pian datang orang sudah berkhutbah, nah pian baca sekali aja. Nah sunah-sunahnya itu diringkas, itu maksudnya ada apa? Nah, wayadau fi sujudi rukbatayhi, dan meletakkan pada sujud itu dua telutut, yumayadaihi kedua tangan, tsumma jabahatihi kemudian dahinya, wa amfihi kemudian hidungnya. Hidung itu sunah, tadi wajib dah. Mun wajib ngalih kita yang pisik-pisik nih. Nah, jadi nyaman mancong, kita mancongnya mancong ka dalam. Mancong kada dalam. Bahari itu disarang Belanda kita nih, ditimbang oleh Belanda. Ya ada, jadi aja datang. Kalau sampai kami Belanda, kita asli datang Belanda, dikis pulang oleh Jepang pulang, nambah mancung ka dalam. Nampak anak peluru terus ya ada, anak bom ada paham juga, makanya rata-rata itu misalnya ada, yang kikis. Udah Portugis, Belanda, pulang Jepang, pulang Joko cakap 3 kali rata hidung kita ya ada. Ini kisah kali. La ilaha illallah. Kisah Jepang ini ada bujuran dah. Begayaan. Wayaqulu, dia mengatakan baina sajadata ini, duduk antara Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Satu istirahati, dan disunahkan duduk istirahat. Duduk istirahat jangan untuk yang aja. Duduk istirahat itu imbas sujud, duduk biasa sujud kan. Sujud tuh jangan langsung berdiri, tapi imbas sujud tuh duduk kayak tahiyat awal, bobehina hanya Allah. Akbar ayat duduk istirahat. Dan disunahkan duduknya tuh tawarruk. Iftiras. Iftiras itu kayak tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir itu tawarruk. Asam urat tasarah. Basila karena sembahyang. Ini ya pasalah sembahyang sah. Yang ada salah sembahyang. Nah jadi mun basila banyak. Nah sakit itu hot. Ada kau meratakan nih. Namun tahiyat awal apa jangan rabeh. Maka duduknya duduk basila ada Bapak. Namanya agama. Yang kali ini seorang aja kuliahnya. Ayusana tasahudul awali, dan disunahkan tasahud awal waqudulahu, dan duduk di tasahud awal. Nah kalau tasahud awal kalau imam leh. Tasahud awal. Makmum nih mahyal. Allahu Akbar, imamnya juga kepanjangan Allahu Akbarnya. Dikira makmum tasawuf awal. Allahu Akbar, jangan mahayang, ini banyak pikiran. Berdiri canggih. Kalinya apa? Orang dudukan di apa nih? Kalau dia sebagai makmum wajib duduk kembali. Kalau kita rasakan betul. Kalau sembahyang seorangan atau imam mahayang punya pikiran, boleh berduduk ketika para kelawang duduknya. Nah, sebenarnya kan berdiri Allah. Nah, ini masih parak yang duduk, maka duduk. Tapi kalau sudah aja Allah. Nih, ini parak mananya berdiri kan duduk. Mau parak duduk bentak ya ada. Yang parak berdiri, maka jangan lagi babulik tasawuf awal. Kalau babulik kita maka hukumnya batal. Tapi kan ada kan sujud sahwi kan. Ada sujud sahwi. Nah, wassalatu ala nabi, dan salawat pada nabi fihi wa fi qunut, ibadah qunut wal iftirasu fi jami'il jalasat wa ta'aruf fi tazahudil akhiri. Kenapa duduk iftiras atau tasawuf awal itu? Duduk tawarruk itu di akhir aja. Kenapa tahiyat awal kada yang duduk yang kayak ini kenapa kada? Karena duduk iftiras yang ini itu mempermudah kita untuk mengubah posisi yang akan selanjutnya. Nah kayak ini hendak berdiri nyaman, hendak sujud nyaman, coba kayak ini. Nah pinggang ya lah, hendak berdiri, aja orang meratakan lo pinggang ya ada. Hendak sujud sakit ya ada. Anom.
Entuha, ngantuknya pinggang. Ada. Nah, tadi itu kenapa disunahkan iftiras kayak ini deh, selain duduk terakhir. Orang masbuk tuh kayak ini juga. Kenapa? Inya hendak berdiri, Mas. Nya hendak berdiri sama orang hendak sujud sahwi, duduknya kayak ini juga, karena hendak duduk sujud pulang biasa. Amun duduk terakhir, hendak finish, ayo duduk kayak ini, karena kada bacakan berkuat lagi. Amun gini berkuat lapah pian. Lapah ya ada mengarasi, urat pulang untuknya ya ada. Nah, jadi agama itu dasar mudah. Yang alih itu apa? Koler. Yang alih itu kolernya itu yang alih. Agama itu contohnya kayak ini. Orang garing boleh berduduk ada kawa. Behiring bayang ada kiblat. Behiring ada kawa. Berapa ada kawa? Apa? Mati. Pakai isyarat ada kawa. Pakai mata ada pakai hati. Pakai hati ada kawa mati. Ya ada. Apa aja? Mesti pakai hati ada kawa berarti mah. Artinya bojo sembahyang tuh lapah. Jujur siapa lapah? Yang lapah tuh seorang buka 2 kilo berjalan apa di orang tuh jogging lah. Jogging. Kawah anak masjid lapah. Yang ada. Ada di rumah masjid. La ilaha illallah. Namanya. Nore ya ada duitnya juga. Coba nore ada duitnya apa juga. Sembahyang berduit kah? Surga ada duit kan lagi. Surga. Lah dari duit entah. Oh kan kayak dia tuh kalau surga ada kawah. Ada Pak ayo ini surga. Mau duit nah. 5.000 rupiah. Dia Pak ayo. Nah, tapi dengan sembahyang kita kok mendapatkan surga. Nah, itu tadi. Nah, jadi itu tadi faidah duduk istirahat. Duduk apa? Iftiras. Kalau tawarruk itu karena di akhir sudah. Kamu bersila bang. Kita lihat keadaan kalau inya tuh dasar kada kawa boleh bersila, pengunjurnya boleh. Pokoknya sih boleh kalau inya kada. Nah, dia keringanan dalam sembahyang tadi itu. Ini Tuhan itu innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh hendak mudah di diri kalian. Hendak mudah apa? Sembahyang dicicil 15. Jual apa cicil? Apa 17 lah. 2. Tahu Tuhan pajangan subuh nih tabarit ngantuk, makanya 2 aja, coba ada 4. Mun 4 subuh ya Pak. Ada orang masjid, yang 2 jadi orang. 2 aja ada orang. Ngajak beli di berbagai itu subuh ini. Kalau kena bayaran masjid. Jadi meti heul. Lah jalan banyak pihang. Banyak pihang. Banyak kerangga sembahyang. Nah, kerangga bersusun sembahyang. Ada yang lucu, dulu apa nih kak? Nih, kada kamat-kamat menghadangi di muka masjid nih. Ada kamat-kamat apa? Masuk hanya kamat, apa jualan? Kita berduanya salingnya aja. Kayak orang ini pada dah. Cocok jualan juga, pas benar ini. Sekolah juga ada game. Jadi optimalkan diri kita untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan belajar bagaimana cara sembahyang, bukan berarti kita belajar itu untuk menghujah orang lah, tetapi untuk menghujah diri seorang. Diriku ini salah, diriku ini kurang. Sekali dicek, sekalinya lehen lawasnya aku sudah lagi sembahyang, salah aku sembahyang. Gampang dikiapan itu kalau sudah salah sembahyangnya, kalau bisa dikada, kalau bisa lah semampunya niat ya Allah nak mengkada. 60 tahun bayang ada buduan. Umpama. Apa ini bodoh begitu kan, mam bini. Ya. Kan bini itu batal soalnya. Bini itu batal. Dia tuh kan mam bini. Nah itu mah gimana itu kan kada tahu. Orang kada tahu tuh apa tuh? Dimaaf. Cuman kan kita wajib mengkada. Karena imbahano semampunya kita. Tapi sembahyang lah, sembahyang. Yang ngaleh ini kan sembahyang lalu. Gitu aja 60 tahun dia sembahyang salah, alhamdulillah.
sembahyang sujud kurang. Yang alehnya 60 tahun sujud nah ini yang aleh nih. Yang aleh menyalahkan orang nomor 1. Wah itu salah atau ya lah keropot ya. Orang sembahyang ada. Nanti jangan sampai lah. Karena sembahyang adalah puncak ibadah kita dan disujudlah kita puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Seorang kehambaan itu ketika sujud. Nah itu sujud. Maka banyak-banyak waktu sujud itu, makanya sujud itu 2 kali loh boleh. Nanti ada rokok 2 kali kan itu sembahyang gerhana ya ada. Nah sujud itu pasti 2 kali. Kenapa? Karena sujud ini lebih utama daripada pekerjaan yang lainnya. Nah banyak-banyak sujud kawan Allah supaya apa? Hajat terwujud. Banyak sujud supaya hajat terwujud. Yang kali ini banyak hajat kulir sujud. Ya kan lalu ujungnya rijur-rijur. Nah kepala rijur-rijur. Nah sampai sini lah, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan di hari-hari ini Allah memberkahi kita, meridhoi pekerjaan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa umat abah keluarga kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan haji dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, kampung kita dipandang oleh Allah, kampung kita disuburkan oleh Allah, kampung kita disejahterakan oleh Allah, kampung kita diberkahi oleh Allah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Allah di dunia wal akhirah. Wala hadiniya wa sallallahu alaihi wa sallam bil Fatihah. Kemudian diberitahukan lawan keluarga dan sanak berataan karena minggu depan Jumat depan insyaallah hari raya, jadi kita libur sehari. Pokok yang kena hendak kumpulan keluarga, hendak menyati lawan keluarga, jadi liburkan dulu sehari. Jumat Budi hanya berulang-ulang. Itu aja pengumumannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal.